wabarakatuh. Bapak Ibu operator yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat SKL, surat keterangan lulus, yang bisa diakses dari WA siswa. Jadi misalkan siswa ingin mencari atau mengunduh SKL-nya, bisa dari langsung WA-nya. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah buat konsep SKL di Word, kemudian siapkan database SKL di Excel, buat folder baru di Drive, kemudian upload dan jadikan SKL yang Word tadi ke Google Doc, ya. Kemudian upload dan jadikan database Excel menjadi Google Spreadsheet, kemudian sinkronkan dengan AutoCAD, ya, add-on atau pengaya AutoCAD. Kemudian buat folder jadi publik, ya, folder baru tadi jadikan publik supaya bisa diakses oleh siswa. Kemudian buat spreadsheet khusus untuk WA. Nah, kemudian install WA Auto Reply untuk dijadikan servernya. Kemudian setting WA Auto Reply tersebut, kemudian di launch supaya siswa dapat mengakses SKL-nya dari WA masing-masing. Oke, langsung kita buat mulai langkah dari pertama, yaitu buat konsep SKL di Word dan siapkan database SKL di Excel. Ini saya sudah siapkan filenya, konsep SKL dan database SKL. Konsep SKL-nya nanti seperti ini, ada kop, surat keterangan, dan isinya. Ya, nanti bisa bervariasi sesuai dengan format di sekolah masing-masing. Surat keterangan saya tidak cantumkan lulus atau tidak lulus karena siapa tahu ada siswa yang tidak lulus, jadi namanya bukan SKL lagi kalau begitu, SKTL, surat keterangan tidak lulus. Karena lulus ya 100% lulus, otomatis langsung namanya SKL, surat keterangan lulus. Misalkan ini ada ya siswa yang tidak lulus, contohnya ya, tidak lulus, makanya surat keterangan saja karena ada yang tidak lulus. Nah, begitu. Yang sudah kita siapkan konsep dan SKL-nya, database SKL-nya. Lalu kita melangkah ke langkah ketiga, buat folder baru di Drive. Kita buka Drive kita, buat folder baru, pilih New, folder, contohnya SKL 2020. Nah, create. Kalau sudah, kita buka folder yang kita buat tadi. Ya, memang harus diantisipasi ya seperti ini, karena masa pandemi corona ini tidak tahu sampai kapan. SKL yang seharusnya diambil di sekolah atau di madrasah harus bisa diakses dari rumah siswa masing-masing. Makanya kita harus siapkan langkah-langkah seperti ini supaya siswa tidak usah datang ke sekolah, bisa langsung cetak SKL-nya dari rumah. Nah, ketika sudah terbuka foldernya, kita upload saja ini konsep sama database-nya ke Google Drive kita, ke foldernya. Saya pilih drag and drop saja supaya cepat, tidak perlu mencari. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah. Kalau sudah, kita buka konsepnya. Open with Google Docs atau buka dengan Google Dokumen kalau Drive Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Kita klik ini ya. Tunggu loading, sudah mulai terbuka. Kita tunggu selesai loadingnya. Setelah itu kita klik menu file, lalu pilih save as Google Docs. Setelah itu maka akan terbuka tab baru, konsep SKL sebagai Google Docs. Kalau sudah terbuka Google Docs, SKL yang dari dokumen tadi bisa kita tutup saja. Kita lakukan pengeditan yang ada di Google Docs karena ada perubahan ya. Biasanya memang seperti itu, tidak sama, ada perubahan. Nah, makanya kita perlu melakukan beberapa pengeditan. Saya akan menggeser logo ini agar tulisan
nama madrasah nyambung sampai sini. Ternyata itu namanya juga berubah, ada huruf yang hilang, perlu penyesuaiannya. Intinya kita perlu menyesuaikan Google dokumen yang terbuka, kita sesuaikan lagi. Nah, setelah disesuaikan seperti ini ya, nama lengkap nanti akan berisi nama lengkap peserta, kemudian tempat tanggal lahir, NISN, jenis kelamin, nomor peserta, keterangan lulus atau tidaknya, terus ini nilai mereka, kemudian paling bawah ada tanda tangan sama stempel kepala madrasah. Ya, sudah tersimpan. Lalu kita buka drive foldernya tadi, kita edit yang Excelnya. Oke. Di dalam folder yang tadinya isinya cuma 2, konsep SKL Docs sama database Docs, sekarang jadi 3, konsep SKL. Ini yang hasil dari Google Documents. Tadi yang file yang kita upload tadi, yang konsep SKL Docs ini sebenarnya bisa kita remove saja ya. Misalkan nanti mengganggu pekerjaan, nanti bisa kita remove saja. Nah, kita ke sini, database, kita buka, open with Google Sheets. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah terbuka, kita sama seperti langkah yang tadi, file, save as Google Sheet ya. Nanti akan terbuka jendela baru atau tab baru, Google Sheet dari spreadsheet yang sudah kita buat tadi, database spreadsheetnya. Kalau sudah, kita sinkronkan dengan AutoCAD ya, di add-on. Kalau sudah ada AutoCAD, tinggal launch AutoCAD-nya. Kalau belum ada, kita klik add-on, lalu get add-on, kemudian pilih atau cari add-on AutoCAD ya. Pilih add-on AutoCAD, baru kita launch. Kita tunggu prosesnya. Nah, kita sudah terbuka, pilih new job, klik new job. Job name-nya contohnya adalah SKL MTS 2020. Klik next, terus choose template, dari mana template-nya. Kita pilih dari SKL tadi, SKL yang dari Google Document ya, tadi namanya adalah konsep SKL ya. Kita pilih konsep SKL, select, pilih ya, kemudian kita tunggu, next, kita cocokkan ya, kita sinkronkan antara nama yang di konsep SKL dengan source-nya, nomor, ini untuk nomor suratnya tadi, nama, tanggal lahir, nomor peserta, itu nomor peserta ya, sudah semua ya, mulai dari nomor surat, nama lengkap, tempat tanggal lahir, NISN siswa, jenis kelamin, nomor peserta, keterangan lulus atau tidaknya tadi, terus nilai mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris, jumlah dan rata-rata. Klik next. Namanya apa nanti keluarannya, contohnya adalah SKL nama lengkap tadi ya, kita ambil dari sini, nama lengkap, tulisannya adalah seperti ini, kita kopikan. Tipe keluaran filenya nanti adalah PDF,
lalu ketik next, 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 next. Nah, di sini kita share ya, pilih yang share docs menjadi yes. Kemudian di sini ketik email saja, email, subjeknya SKL, nama lengkap siswa tadi, lalu next, triggernya pilih yes, yes. Kita pilih simpan ya, save. Nah, ketika sudah tersimpan, klik run ya, klik run job. Ini fungsinya apa? Yaitu untuk generate ya, generalisasi link download ya, link download siswa. Nanti kan SKL mereka akan terbentuk nama file yang ada di drive kita ya. Dengan kita run, nanti akan muncul di sini link downloadnya atau link nama tempat filenya yang ada. Tunggu sampai selesai, sampai 15 siswa contohnya. Oke, setelah selesai prosesnya 15 siswa sudah ada semuanya linknya, kita tutup autocrate-nya ya. Kemudian buat folder jadi publik ya, buat folder menjadi publik saja. Foldernya ini kita buat jadi public ya. Tadi di dalam folder kan sudah muncul beberapa file PDF ya, pertanda bahwasannya SKL-nya sudah terbentuk ya, seperti ini. SKL mulai dari siswa terakhir sampai pertama atau pertama sampai terakhir. Nah, kita klik kanan foldernya, lalu kita pilih share. Advance, dari private menjadi public. Save dan kembali masuk ke dalam folder SKL yang kita buat, double klik. Langkah selanjutnya yaitu membuat spreadsheet untuk WA-nya. Jadi kita buat spreadsheet baru, new SKL tadi, new spreadsheet, create and share. Karena sudah berbentuk public tadi ya, jadi create and share. Kalau belum berbentuk public akan tulisannya create saja, karena sudah berbentuk public ya create and share. Oke, sambil menunggu jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Bapak Ibu, untuk mendukung agar channel ini tetap berkembang dan bisa memberikan update informasi yang diperlukan oleh sesama kita. Oke, di sheet spreadsheet WA-nya ini kita perlu dua kolom. Yang pertama berisi apa sih yang akan dimasukkan siswa, contohnya adalah NISN. Misalkan yang pertama adalah NISN, karena kalau kita ketikkan nama siswa, biasanya siswa cenderung mengetik namanya tidak lengkap biasanya, atau tidak sesuai dengan ijazah. Kita amannya NISN saja. Kemudian link downloadnya kita di kolom yang kedua adalah link download.
NISN kita copy paste dari database ya. Kita copy paste dari sini ya. Kita pilih mulai dari awal sampai terakhir, kita copy. Pilih ya, dari awal sampai akhir, lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita paste di sheet WA tadi. Begitu juga link downloadnya kita copy dari sheet yang ada di sini tadi ya, ini kita pilih mulai dari awal sampai akhir, copy, saya paste di sini ya, paste di C dulu. Kenapa saya paste di C? Karena di B nanti ini berisi pesannya, isi pesannya ada tambahan, misalkan silakan klik tautan atau link ya berikut untuk mengunduh SKL Anda. Nah, ini kita drag saja, samakan dari awal sampai akhir. Oke, nah kita kan mau gabungkan antara tulisan silakan klik sama linknya ini. Jadi saya pilih di sel D2 atau di kolom D, sama dengan gabungkan antara yang ada di B dengan yang ada di C. Jadi saya klik B terus dan C, enter. Setelah di enter seperti ini, kita tarik saja mulai dari sini sampai terakhir. Nah, inti pesannya adalah ini nanti ya. Inti pesannya adalah klik tautan berikut ini mulai dari sini sampai terakhir. Nah, jadi kita akan hapus saja yang ada di B dan C, kita sisakan yang ada di D ini ya. Jadi sebelumnya saya pilih semua untuk saya copy, kemudian saya paste spesial ya, edit paste spesial, itu paste values only, artinya semuanya tercopy. Misalkan saya hapus di sini akan utuh ya. Saya hapus yang ada di B dan C, kemudian ini saya geser ke B, bisa di cut atau bisa digeser saja langsung. Nah, sudah, kita rename menjadi data WA ya. Kita sudah memberikan nama sheet yang kita buat ini menjadi data WA. Nah, kita menuju ke sini, ke drive kita, apakah sudah muncul di sini ya. Refresh nah, ini ya, sudah muncul sheet data WA. Nah, ketika sudah muncul sheet data WA, langkah berikutnya adalah membuat WA auto reply di Android kita. Jadi kita bekerjanya beralih dari laptop kita atau dari komputer kita ke Android. Nah, langkah di drive sudah selesai tadi ya, sudah terakhir sampai buat spreadsheet di WA untuk data WA. Nah, kita melangkah ke Android, yaitu install aplikasi WA Auto
WA auto reply atau WA auto respon ya. Ini ya. Nah, kalau sudah terinstall kita tinggal buka saja ya, seperti ini. Nah, kita ketikkan pesannya apa, contohnya silakan klik tautan berikut untuk download SKL atau silakan masukkan ya, tadi silakan masukkan NISN untuk download SKL Anda. Oke, setelah itu kita pilih spreadsheet karena tempatnya ada di spreadsheet tadi. Nah, kita sync untuk sinkronis, yaitu dari data WA. Kita tunggu proses sinkronisnya. Nah, sudah sukses. Kita aktifkan ya, tadinya misalkan off kita on kan. Oke, kita simpan. Lalu kita coba apakah ini sudah berhasil atau belum. Saya akan ganti HP ya, karena HP ini untuk nomor autoresponnya saya ganti HP untuk mencoba menjadi siswa ya. Oh ya, jangan lupa kita aktifkan auto reply-nya dulu ya. Auto reply menjadi on. WA auto reply kita izinkan. Nah, saya sudah di HP yang satunya. Ini mencoba apakah auto reply-nya sudah berfungsi. Saya buka WA, kirim sini, contohnya saya sapa hai. Nah, sudah berfungsi ya. Silakan masukkan NISN untuk download SKL Anda. Nah, contohnya saya kasih masuk 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita saya kirim. Nah, karena muncul balasan seperti ini ya. Silakan klik tautan berikut untuk download SKL. Nah, saya klik. Akan membuka browser. Nah, sudah ya. Terbuka ini SKL Anwar, karena NISN-nya Anwar adalah tadi ya, surat keterangan Anwar tempat tanggal dari situ dinyatakan lulus dengan nilai. Nah, seperti itu. Contoh lagi, misalkan NISN yang lain 1 2 3 4 5 6 7 9 contohnya. Oke. Nah, muncul, saya klik lagi Baim ya, muncul Baim. Nah, Baim tidak lulus ya, seperti itu. Saya kira sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya cenderung lebih suka kalau SKL kita itu nanti yang ditandatangani otomatis ya oleh sistem menggunakan QR code. Jadi tidak perlu kita scan tanda tangan sama stempel sekolah, tapi kita bikin otomatis ya, seperti contohnya ini. Nah, ini ada SKL yang saya bikin QR code. Kalau saya scan seperti ini, nanti akan muncul ya, NTS Darussalam Buriko. Nah, berisi identitas santri atau siswa kita hanya dengan scan QR code-nya ya. Ini tadi saya ulangi, scan. Ketika kita sudah mendapatkan QR code, nah, akan muncul data dari QR code tersebut. Ini menandakan bahwasannya santri tersebut atau siswa tersebut berasal dari madrasah, karena sudah terdaftar resmi, makanya QR code-nya menunjukkan seperti ini ya.